Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Fitria. Saya dari kelas PGMI 2C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori analisis wacana kritis. Apakah kalian tahu dengan apa yang dimaksud dengan analisis wacana kritis? Apa ya? Analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas bukan tentang dari unsur kebahasaan saja, melainkan mengaitkan dengan konteks. Dasar teoristik. Analisis wacana kritis didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Wacana adalah istilah yang sering dipakai pada zaman ini atau sering dipakai oleh masyarakat zaman ini. Terdapat sejumlah pengertian tentang istilah wacana. Dalam bidang sosiologi, wacana menunjuk terutama kepada hubungan konteks sosial masyarakat, terutama pada segi pemakaian bahasa, pemilihan bahasa, dan lain-lain. Dalam bidang linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Selanjutnya, analisis wacana kritis merupakan proses penguraian atau suatu upaya untuk mengeksplanasikan teks dimensi sosial yang dikaji oleh seseorang ataupun kelompok dominan yang memiliki kecenderungan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, sehingga terdapat konteks yang harus disadari akan adanya kepentingan. Analisis wacana kritis merupakan pisau yang relatif baru dengan paradigma pengetahuan yang timbul dalam tradisi sosial dan analisis linguistik kritis. Analisis wacana kritis sudah semakin melebar dan meluas dari semula kajian unsur bahasa, kalimat, ataupun klausal kepada dimensi sosial yang lebih luas. Sejalan dengan pendapat Fairclough 1995 bahwa analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial, pelecehan, dominasi, dan ketimpangan yang diproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik. Wacana harus dilihat dari simultan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terjadi atau berlaku secara waktu yang bersamaan atau serentak sebagai berikut. Yang pertama, teks-teks bahasa. Teks-teks bahasa di sini itu baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, praktis kewacanaannya, yaitu produksi teks dan interpretasi teks. Yang ketiga, produk praktis sosial kultural, yaitu perubahan masyarakat, institusi kebudayaan yang menentukan bentuk dan makna sebuah wacana yang kemudian disebut sebagai dimensi wacana. Dengan demikian, hakikatnya menganalisis wacana secara kritis yaitu menganalisis tiga dimensi wacana tersebut. Ketiganya merupakan integrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Analisis wacana kritis mengungkap fakta penting melalui bahasa, yaitu bagaimana penggunaan bahasanya sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat. Jika salah satu akar persoalan dapat diungkap melalui bahasa, maka pengkajian aspek linguistik terhadap bahasa adalah penting. Dalam analisis wacana kritis, struktur linguistik digunakan untuk yang pertama,
mengoptimisasikan, mentransformasikan, dan mengaburkan analisis realistis. Yang kedua, mengatur ide dan perilaku orang lain. Yang ketiga, menggolong-golongkan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, teks analisis wacana kritis menggunakan unsur kosakata, gramatik, dan struktur tekstual sebagai bahan analisisnya. Selanjutnya adalah karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama adalah tindakan. Artinya, saat berwacana, seorang akan mengungkap maksud lewat bahasa dengan tujuan untuk memberitahukan, memerintahkan, mempengaruhi, membujuk, dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Contohnya, saat seseorang membuat tulisan yang bersifat menguraikan, dia akan mendeskripsikan wacana tersebut dengan detail, sehingga yang membaca akan mendapatkan keterangan yang jelas akan objek yang dideskripsikan. Yang kedua adalah konteks, merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks, seperti partisipasi bahasa, situasi saat diproduksinya teks, fungsi yang dimasukkan, dan konteks lain secara bersama-sama dalam suatu komunikasi. Jadi wacana dalam bentuknya berdasarkan konteks dapat ditafsirkan dalam kondisi dan situasi tertentu. Konteks dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas, sosial, dan agama. Yang kedua, setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicaraan, dan pendengaran atau lingkungan fisik. Yang ketiga adalah historis. Historis tidak hanya mencari tahu kapan situasi tersebut terjadi, namun menggunakannya untuk memberitahukan lebih lanjut mengapa wacana tersebut dibangun. Yang keempat adalah kekuasaan. Kekuasaan yaitu aspek yang tidak kalah penting untuk membedakan antara analisis wacana dengan analisis wacana kritis adalah aspek kekuasaan. Erianto 2001 menjelaskan bahwa tidak terwujudnya dengan begitu saja secara netral, tetapi hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan, karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk ketertarikan wacana dengan masyarakat. Contohnya, kekuasaan pria dan wanita, kekuasaan pemimpin kepada bawahan, dan dosen kepada mahasiswa. Yang kelima adalah ideologi. Ideologi dibentuk oleh kelompok dominannya yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompok tersebut. Artinya, kelompok dominan mempengaruhi dan menginformasikan kekayaan ramai bahwa keberadaan dan kekuatan mereka sudah sah. Dengan adanya ideologi akan berbentuk jati diri kelompok yang tidak sama dengan kelompok lain. Wacana bukanlah sesuatu yang netral, disajikan secara apa adanya, karena setiap wacana akan muncul ideologi seseorang untuk mendominasi dan berebut pengaruh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.